Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Fauziah dari kelas 2024C, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan nomor pokok mahasiswa 2421 511 11113. Anak didik yang melawan terhadap gurunya seringkali memunculkan beragam pendapat dan interpretasi dalam dunia pendidikan. Bagi sebagian orang, perilaku ini bisa dilihat sebagai tindakan yang tidak dapat diterima, sebuah pelanggaran terhadap otoritas dan norma-norma yang berlaku di sekolah. Namun, jika ditinjau lebih dalam, perlawanan anak didik terhadap gurunya sebenarnya memiliki dimensi yang lebih kompleks, dan dalam banyak kasus, perlawanan ini mungkin bisa diartikan sebagai tanda dari perubahan sosial, psikologis, atau bahkan kritik konstruktif terhadap sistem pendidikan itu sendiri. Secara tradisional, hubungan antara guru dan siswa seringkali dianggap sebagai hubungan yang hierarkis, di mana guru memiliki posisi yang lebih tinggi dan harus dihormati oleh siswa. Namun, dengan perkembangan zaman dan munculnya pemikiran-pemikiran baru dalam pendidikan, banyak yang mulai mempertanyakan konsep ini. Generasi muda sekarang ini tidak hanya tumbuh dengan akses informasi yang jauh lebih luas, tetapi juga dengan pemahaman tentang hak-hak mereka dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. Fenomena perlawanan terhadap guru bisa jadi merupakan refleksi dari pemikiran kritis mereka yang berkembang, yang menuntut adanya pendekatan yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan mereka. Salah satu alasan utama mengapa anak didik sekarang melawan gurunya adalah karena adanya ketidaksesuaian antara metode pengajaran yang diterapkan dengan cara belajar yang mereka anggap lebih sesuai dengan cara mereka. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih nyaman dengan metode yang konvensional, sementara ada juga yang merasa lebih efektif dengan pendekatan yang lebih terbuka dan kreatif. Ketika seorang guru terus menerapkan cara yang sama, meskipun anak didik merasa cara tersebut tidak mengakomodasi kebutuhan mereka, perasaan frustasi mulai muncul, yang mana akibatnya mereka mungkin mulai menunjukkan perlawanan melalui tindakan seperti berbicara keras, tidak mengerjakan tugas, atau bahkan bertanya dengan cara yang dianggap tidak sopan oleh guru. Namun, perlawanan ini seringkali bukanlah sekedar bentuk penolakan terhadap otoritas atau aturan. Dalam banyak kasus, ini bisa menjadi bentuk protes terhadap ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang mereka rasakan dalam sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, banyak siswa yang merasa bahwa standar pendidikan yang diterapkan tidak adil atau tidak memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang. Mungkin ada perbedaan dalam perlakuan terhadap siswa berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi mereka, atau metode penilaian yang dirasa lebih mengutamakan aspek akademik semata dan mengabaikan potensi siswa yang lebih kreatif atau berbakat dalam bidang lain. Perlawanan ini bisa dianggap sebagai upaya mereka untuk menuntut adanya perubahan dalam cara pendidikan dilaksanakan. Selain itu, perlawanan terhadap guru juga bisa dilihat sebagai bagian dari proses pencarian identitas yang alami pada remaja. Pada usia-usia tertentu, anak didik mulai membangun pemahaman tentang diri mereka sendiri dan tempat mereka dalam dunia sosial. Mereka mulai menguji batasan-batasan yang ada, termasuk dalam hubungan mereka dengan otoritas. Dalam proses ini, mereka seringkali bertanya-tanya tentang keabsahan atau kewajaran aturan yang ada. Oleh karena itu, perlawanan terhadap guru tidak selalu berarti ketidakpedulian atau pembangkangan, melainkan juga bisa menjadi bagian dari proses perkembangan diri mereka yang lebih mandiri dan berani mengemukakan pendapat. Bagi guru, menghadapi perlawanan ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, seharusnya hal ini tidaklah dipandang sebagai ancaman terhadap otoritas mereka,
melainkan sebagai kesempatan untuk merenung dan mengevaluasi kembali metode pengajaran yang diterapkan. Guru yang bijaksana dan terbuka akan melihat perlawanan ini sebagai peluang untuk mendekatkan diri dengan siswa, untuk memahami perspektif mereka lebih dalam, dan untuk mengubah cara mengajar yang mungkin sudah usang atau tidak efektif lagi. Dalam banyak kasus, perlawanan ini juga bisa menjadi indikator bahwa anak didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan berpikir kritis yang harus dibimbing dengan cara yang lebih konstruktif. Tetapi, tentu saja perlawanan yang tidak dikelola dengan baik dapat beresiko menjadi konflik yang lebih besar. Jika guru terlalu berpegang pada otoritas yang kaku dan tidak mau membuka ruang untuk dialog, perlawanan dari siswa ini bisa berkembang menjadi rasa frustasi yang lebih mendalam, yang bisa merusak hubungan antara guru dan siswa dan bahkan mempengaruhi atmosfer pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk tidak hanya menjadi pengajar yang bijak, tetapi juga menjadi pendengar yang baik, komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antara guru dan siswa akan memungkinkan terjalinnya hubungan yang lebih sehat dan produktif. Di sisi lain, siswa pun perlu diajarkan untuk mengelola perasaan mereka dengan bijak. Perlawanan yang konstruktif tidak harus selalu berarti pertentangan terbuka. Terkadang, menyampaikan pendapat secara halus, berbicara dengan alasan yang kuat, dan mencari solusi bersama bisa menjadi cara yang lebih efektif untuk mengubah hal-hal yang dianggap tidak adil. Disinilah peran guru untuk membimbing anak didik dalam belajar cara berkomunikasi yang baik, serta cara-cara untuk mengungkapkan pendapat secara sehat tanpa melanggar batas-batas norma yang ada. Pada akhirnya, perlawanan terhadap guru adalah bagian dari dinamika yang wajar dalam dunia pendidikan, terutama di zaman yang serba berubah ini. Anak didik yang melawan bukanlah ancaman bagi dunia pendidikan, melainkan sebuah kesempatan untuk menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif dan memberikan jalan bagi perubahan yang lebih relevan. Perlawanan tersebut, jika dikelola dengan bijak, dapat berkontribusi pada terciptanya proses belajar yang lebih bermakna, di mana kedua belah pihak antara guru dan siswa sama-sama belajar dan berkembang, sehingga pendidikan yang seharusnya menjadi sarana untuk membentuk karakter dan kemampuan siswa dapat tercapai dengan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Terdapat beberapa perspektif yang lebih panjang terkait fenomena ini. Yang pertama, perubahan dinamika sosial di masa lalu. Hubungan antara guru dan murid seringkali didominasi oleh pola otoriter di mana guru memiliki posisi yang sangat kuat dan dihormati. Namun, di era yang serba terbuka dan individualis ini, banyak faktor yang menyebabkan anak-anak dan remaja menjadi lebih vokal dan berani mengungkapkan pendapat mereka, termasuk dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, penyebab sosial dan psikologis. Anak-anak yang melawan guru seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosial yang mendalam. Misalnya, masalah dengan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, atau masalah emosional lainnya bisa menjadi pemicu perilaku ini. Anak yang merasa tertekan di rumah, misalnya akibat permasalahan keluarga atau harapan akademis yang tinggi, bisa jadi mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan melawan otoritas di sekolah. Selain itu, faktor lingkungan sekolah yang tidak mendukung juga dapat memperburuk keadaan. Misalnya, apabila seorang guru terlalu keras, tidak peka terhadap kebutuhan emosional anak, atau tidak mampu menjalin hubungan yang baik dengan siswa, hal ini bisa memicu perlawanan dari pihak siswa. Yang ketiga, ketimpangan dalam proses pendidikan. Banyak siswa yang misalnya merasa bahwa sistem pendidikan saat ini terlalu berfokus pada ujian dan pencapaian akademis tanpa memberikan ruang bagi kreativitas, pemikiran kritis, ataupun perkembangan emosi mereka.
Hal ini juga bisa membuat mereka merasa terkekang sehingga muncul perasaan melawan terhadap sistem dan otoritas yang ada, termasuk guru sebagai representasi dari sistem tersebut. Yang selanjutnya yaitu peran teknologi dalam pembentukan karakter. Salah satu aspek yang semakin mempengaruhi hubungan antara guru dan siswa adalah perkembangan teknologi dan media sosial. Anak-anak dan remaja yang lebih sering terpapar informasi dari dunia maya bisa jadi terpengaruh oleh narasi yang mengarah pada penolakan terhadap otoritas atau pandangan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan sekolah. Selain itu, dunia maya sering memberikan ruang bagi individu untuk menyuarakan pendapat secara bebas, yang kadang bisa terbawa ke dunia nyata, termasuk dalam berinteraksi dengan guru. Ketika siswa merasa bahwa mereka bisa menyuarakan pendapat secara bebas di dunia maya, mereka mungkin juga merasa lebih berani untuk melawan guru di dunia nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.